Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah yang bertanya dari sahabat Rizky yang ada di Kuto Arjo, mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, beberapa kali saya ada yang share ini broadcast WA Ustaz tentang puasa di bulan Rajab seperti ini. Bulan Rajab jatuh tanggal 12 Januari 2024. Barang siapa berpuasa 1 hari maka seperti laksana puasa 1 tahun. Barang siapa berpuasa 7 hari maka ditutup pintu-pintu neraka jahanam. Barang siapa puasa 8 hari maka akan dibukakan pintu surga. Barang siapa berpuasa 10 hari maka akan dikabulkan segala permintaannya. Barang siapa mengingatkan kepada orang lain tentang hal ini seakan-akan ibadah 80 tahun, subhanallah. Nah Ustaz, ini apakah benar ini Ustaz mengenai apa yang sudah dibicarakan tadi tentang pahala-pahalanya? Apakah benar? Mohon pencerahannya karena saya masih sangat awam. Terima kasih, jazakallah. Wassalamualaikum dari sahabat Rizky yang ada di Kutarjo. Monggo langsung saja, silakan Ustaz. Ini hanya lillah, hanya karena Allah. Hati saya ini beribadahnya karena Allah. Bahkan pernah saya sampaikan, walaupun itu sholat fardu, pada gilirannya kita merasa, maaf ini sangat individu, bukan kita berbicara fikih, tapi berbicara rasa semangat beribadah, mungkin tasawuf. Kita tidak merasa bahwa sholat ini sebuah kewajiban. Aku bilang merasa, bukan merubah hukum, supaya nanti para pendengar tidak salah paham. Merasa bahwa saya sholat, nah itu kan pribadi, bukan orang lain. Saya sholat ini bukan karena wajib, tapi karena saya butuh sholat, butuh mohon kepada Allah, butuh saya berdialog dengan Allah, saya butuh rindu ketemu dengan Allah, tanda petik, butuh berkomunikasi dengan Allah. Kenapa saya katakan berkomunikasi? Soalnya apabila kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hambaku memuji. Ya, di sana itu dalam hadis kuncinya Hamidani Abdi. Artinya setiap ayat itu ada jawaban-jawaban yang kita ucapkan. Kita ingin, apalagi kalau sudah sampai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagian untukku, na'budu itu kan untuk Allah. Allah mengatakan ini sebagian untukku. Wa ba'du li abdi, dan sebagian untuk hambaku. Iyyaka nasta'in. Artinya kita mau meminta. Wali abdi masa'alabi, bagi hambaku apa yang ia minta. Sehingga saya sholat ini ya karena ingin minta. Saya butuh sholat gitu. Nah seperti kalau kita tidak punya duit, tidak punya kebutuhan banyak, tidak pernah silaturahim, ya kita silaturahim. Mau apa? Ada utang. Butuh duit ya. Ini mohon maaf, ini bahasa komunikasinya. Nah, sehingga saya datang ke tempat kawanku ini karena saya butuh. Nah, saya sholat karena saya butuh sholat. Nah, karena sholat ini butuh, maka yang kita lakukan tidak hanya sholat fardu. Nah, tetap fardunya tetap, jangan sampai hilang. Maka sholat itu kita lakukan sholat sunnah yang lain, seperti sholat rawatib. Tapi kita terangkan rawatibnya di sini. Di tengah malam kita sholat tahajud, kita tutup dengan sholat witir. Masuk subuh kita sholat fajar.
Setelah terbit matahari, beberapa saat kemudian kita sholat syuruk. Setelah agak tinggi, mungkin itu sampai sebelum waktu zuhur, yang penting kita sholat duha. Ini luar biasa ya, karena sudah menjadi kebutuhan. Nggak hanya sholat fardu saja. Tidak ya? hanya sholat fardu saja. Nah, kalau kita masih merasa fardu, tanda petik individu, saya ulangi, kita sholat itu masih terpaksa. Sehingga mudah kita jumpai orang sholat hanya gugur ke kewajiban. Nah, maka saya mengajak diri saya sendiri dan para pendengar dan pemirsa semua, mari kita tingkatkan sehingga sholat yang kita lakukan tidak sekedar gugur ke kewajiban. Dan mungkin karena atau akibat daripada sholat atau yang penting sholat, nah itu ketompo karo ora urusane Gusti Allah, mudah kita jumpai orang membaca Fatihah yang sehari semalam minimal 17 kali, yang setiap harinya itu dibaca dalam sholat, ditambah yang di luar sholat, sudah 50 tahun membaca Fatihah. Arti daripada surat Al-Fatihah sendiri itu sudah 50 tahun mengucapkan sehari semalam minimal 17 kali, tetap tidak tahu artinya. Nah, oleh karena itu ya, mari kita tingkatkan melalui puasa kontemporer ini. Mari kita bersama-sama untuk meningkatkan. Dan yang kita cari ridho Allah. Oleh karena itu, kita perlu selalu belajar dan belajar. Bab belajar itu adalah minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari bandulan sampai bandul. Soalnya sebelum kita meninggal itu ya kita belajar terus. Sehingga ilmu yang kita terima ini berkembang, bertambah. Kita tambah hari, tambah pandai, dan bisa menyeleksi sehingga kita tidak menjadi orang yang taklid buta, hanya ikut-ikutan. Ini, nah, solusinya untuk tidak taklid buta, kita belajar terus. Mohon maaf, saya ini usia sudah 67 tahun, tapi saya masih belajar. Baik saya membaca, baik membaca itu yang di Google maupun buku maupun kitab yang tulisannya Arab, maksud saya itu saya masih membaca, dan saya masih mendatangi majelis taklim. Bukan saya sekedar hanya maunya mengisi, saya tetap setiap saat saya cas, sehingga wawasan saya supaya berkembang dan berkembang. Semoga amal yang saya lakukan ini diridhoi oleh Allah. Yang tidak kalah penting, mudah-mudahan dengan bimbingan para ulama, sebab al-ulama itu warasatul anbiya, ulama itu penerus Nabi, saya berharap bisa mati husnul khotimah, dan pada gilirannya kita dikumpulkan di surga Allah bersama Rasulullah. Ada pertanyaan di segmen ini dari sahabat kalau tadi Rizky Ustadz, ini sekarang Ricky ya. Ricky, dari sahabat Ricky yang ada di Barat Kota. Ustadz mau bertanya, kalau kita kebangun tengah malam, apakah ia seolah-olah kita disuruh Allah untuk sholat tahajud, dan apakah itu wajib Ustadz? Ini pertanyaan simpel sekali, langsung dijawab beserta nanti closing statement mengenai Ar-Rajab dan keutamanya. Silakan Ustadz. Terima kasih Saudara Ricky. Kalau tadi kan Rizky ya, Ricky di Barat Kota yang menanyakan tentang bangun. Kalau kita ini
manusia pada umumnya, secara umum, kalau usia sudah di atas 40, apalagi 50, ini sadar maupun tidak sadar, tengah malam itu bangun. Kalau kita tertanam iman untuk melakukan beramal soleh, maka akan pandai memanfaatkan kesempatan bangun itu untuk melakukan sholat tahajud. Tetapi kalau kita ini tanda petik imannya lemah, ini justru tidak suka walaupun dia bangun membuang air pipis lahir ya, apa itu ya, apa itu namanya, BAK, buang air kencing, buang air kecil. Pokoknya kamar mandi ya, kamar mandi lah. Ini juga berupaya supaya kakinya itu tidak kena air cipratan bersucinya itu. Karena apa? Takut nanti tidurnya sulit. Malah kadang-kadang sambil tidur ya, jangan ya Ustaz. Ini. Tetapi kalau orang itu tertanam imannya untuk punya semangat beribadah malam, itu justru kadang mau tidur minum dulu. Biar apa? Biar kencing. Biar kebangun ya. Iya, biar bangun. Nah, di sini kembali kepada individu. Ya. Nah, maka bagaimana hukumnya untuk sholat tahajud bagi yang sudah bangun itu kembali kepada individu. Kalau sudah merasa bahwa ini adalah kebutuhan, ya mungkin wajib bagi saya. Kembali. Itu bagi individu. Tapi secara pribadi saya belum bisa mengatakan saya wajib. Belum mampu. Tapi saya baru sampai, kalau saya sampai tidak tahajud, maka saya merasa rugi. Saya merasa rugi. Maka kalau kita tidak tahajud, perlu kita ganti dengan ibadah yang lain. Supaya apa? Supaya amal soleh saya yang tidak kita lakukan tertutup dengan amal soleh yang lain. Ini, oleh karena itu kembali pada pokok persoalan, apakah menjadi wajib? Ya, secara syar'i tidak wajib. Kalau secara individu mengatakan wajib, monggo-monggo saja.